terapis. Jadi kayak terapi orang secara personal waktu itu di klinik Mariposa. Jadi dulu sekolahnya di Jogja, tapi sempat praktek juga di Bogor. Itu biasanya orang-orang yang datang itu orang-orang yang psikosomatis, yang punya kendala fisik kayak stroke gitu. Apalagi pokoknya orang-orang yang punya penyakit fisik tapi dari mental gitu. Jadi backgroundku dulu main terapis psikolog klinis gitu, klinis 2014 namanya Chocolate. Jadi waktu itu aku pernah dapet reward jalan-jalan ke Boston di US. Ada di situ ada konsep spa. Terus dia dari bahan dasarnya tuh dari Hershey coklat. Jadi kalau kita punya lihat sekarang kalau Indonesia punya Silver Queen, di Boston itu punya Hershey coklat gitu ya. Terus menarik banget treatmentnya, cuma di situ mahal banget kan, belasan juta untuk treatmentnya aja. Terus akhirnya aku membawa konsep itu di sini gitu. Balik lagi ke main terapis tadi, sebenarnya pas main terapis tuh biasanya kan psikolog dibayar kan. Orang datang konsultasi bayar psikolog gitu ya. Kayak 500.000 sampai ke atas gitu kan. Nah, aku tuh pasien-pasien tuh aku nggak minta bayaran, justru aku bayar ke klinik buat biaya administrasi. Sampai mama tuh ngomel-ngomel gitu. Mama tuh ngomel kayak, kamu tuh kerja kok malah bayarin orang sih gitu. Jadi kamu tuh bukan dapat duit, ini kamu bukan kerja. Tapi nggak tahu kenapa aku percaya bahwa nanti rezeki aku tuh ada gitu. Terus kayak itu tuh jalannya tuh kayak dibikin smooth gitu buat bikin Chocolate Spa ini. Kayak tiba-tiba ada yang punya ruko, kebetulan rukonya udah nggak lanjut lagi usahanya, terus akhirnya ngasih kita take over gitu. Jadi aku bikin Chocolate Spa cuma dengan modal 10 juta. Karena aku minta itu bisa dicicil ya, aku bilang gitu. Jadi aku bikin Chocolate Spa tuh dengan bener-bener sebulan aku hanya mengeluarkan 10 juta ke dia gitu untuk take over ruko yang udah ada interior salonnya gitu. Aku masih single, waktu itu jadi masih bisa begadang, mikirin nih harus ngapain. Bahkan aku turun kasir, aku jadi kasir. Aku jadi hairstylist, jadi aku masih turun yang setiap hari datang pagi. Bahkan mungkin aku pas di kasir aku nggak bilang aku owner gitu. Jadi orang yang tahu dulu konsumen pertama awal pasti kenal banget sama aku karena aku tuh ngobrol, tapi tidak memperkenalkan diri jadi owner. Aku bilangnya kasir gitu. Sekarang baru tahu, oh ya ternyata ownernya jadi kasir gitu. Jadi setahun bikin Chocolate Spa, itu nikah. Peran sertanya honestly yang pertama tuh izin. Karena nggak semua perempuan tuh diizinin buat berkarya, nggak semua perempuan tuh diizinin buat ngebebasin mimpinya. Aku punya mimpi kan, mimpi aku tuh menjadi perempuan mandiri gitu. Karena dulu tuh mama pernah ngomong, intinya kamu kalaupun punya suami, suatu saat bakal berpisah katanya gitu. Entah itu berpisahnya dengan kematian, dengan salah satu di antara kalian meninggal, atau berpisahnya secara dunia gitu ya. Jadi in case ada perpisahan itu kamu harus kuat secara finansial gitu. Jadi mama tuh selalu berpesan kita tuh perempuan nggak boleh cuma begini sama suami, tapi harus mandiri, harus punya penghasilan sendiri tanpa mengurangi tugas-tugas kita sebagai istri dan ibu gitu. Jadi di awal sebelum nikah tuh aku bilang, aku punya usaha ini loh, kalau kamu nikah sama aku berarti kamu harus terima aku sepaket dengan aku yang memang berusaha gitu. Karena aku gak bisa ninggalin mimpi aku. Dia dulu nih, lo mau terima gue sepaket nih gitu, sepaket sama yang gue emang harus ada anak alias usaha ini yang harus juga butuh perhatian gitu. Dan dia dari awal udah oke gitu. Jadi menurut aku kan susah juga ya jarang juga suami yang mengizinkan istrinya buat bisa lebih berkarya atau berurusan sama banyak orang nih gitu. Jadi dari awal dia nikah sama aku udah punya kesepakatan bahwa aku boleh berkarya gitu. Dan bahkan ya walaupun ada kesepakatan tertentu pulang harus jam berapa gitu ya. Tetap ya karena kan anak juga udah 2 gitu ya. Jadi dan dia lebih percaya kayak ngasih kepercayaan sama aku bahwa aku tuh bisa handling anak dan rumah sama kerjaan dengan proporsional gitu. Makanya kita bikin rumah juga dekat kantor gitu. Itu salah satu impian yang akhirnya alhamdulillah terwujud gitu. 2014 itu kan kita buka dengan 4 terapis. Dengan 4 terapis, which is aku dia jadi
kasir dulu kan. Kenapa aku jadi kasir? Aku memilih jadi kasir selama 1 tahun sebelum aku nikah ya. Sebelum aku nikah tuh aku jadi kasir bener-bener yang pagi masuk, pulang baru sore gitu ya, malam bahkan gitu. Aku jadi kasir dulu supaya in case suatu saat aku punya kasir, aku nggak bisa ditipu. Jadi aku tahu dulu nih cash flow-nya kayak gimana gitu kan. Jadi aku bener-bener menjiwai jadi kasir tuh gimana sih? Jadi terapis tuh gimana sih? Aku pernah pegang orang juga di awal-awal gitu. Mulai dari 4 terapis, yang dimana semuanya ini perempuan gitu, semuanya perempuan. Nah, terus akhirnya kita buka cabang kedua di 2015, bulan Maret 2015 tuh kita buka cabang kedua. Itu di Hotel Salak. Kebetulan komisarisnya Hotel Salak tuh ngasih tempat nih, mau nggak nih buka tempat? Oke lah, waktu itu saat itu ya oke lah gitu, walaupun jaraknya masih cepat banget ya, masih Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan. Jadi 4 bulan kita buka di Tajur. Alhamdulillah bulan keempat tuh ditawarin tempat gitu. Dan alhamdulillah tadinya kan aku pikir karena kita nyicil nih 10 juta per bulan ya, jadi kemungkinan bakal lunas 2 tahun. Alhamdulillah ternyata lunasnya tuh 3 bulan setelah buka. Jadi itu di luar expect aku sih, bener-bener Allah yang menolong gitu ya. Kayak bener-bener Allah tuh memperlancar semuanya, karena expect aku bakal lunasin ruko ini setelah 2 tahun gitu kan, secara logika matematik gitu. Tapi ternyata 3 bulan itu aku bisa lunas, aku bisa gaji karyawan. Dulu tuh pas buka mikirnya gini, ya bisa gaji karyawan aja udah alhamdulillah deh, kayak survive aku tuh gaji karyawan aja udah alhamdulillah deh, aku udah nggak nyari untung dulu, aku yang penting Coklat Spanya bisa running, karyawannya bisa kegaji. Ternyata profit dari situ malah bisa ngelunasin yang tadi aku cicil buat ruko pertama gitu. Terus akhirnya jalanin, buka di Salak. Setelah di Salak kita buka di Pandu, Masjid Pandu di Pajajaran. Setelah di Pajajaran baru ke Taman Kencana. Terus kan sempat pandemi ya. Pas pandemi ini kita nggak ngapa-ngapain tuh, memang murninya kita tutup 1 tahun. Cuma sisanya tuh kita dibatasin cuma 30% gitu. Jadi orang by appointment, karena memang waktu kita lagi tutup tuh sampai ada orang yang getok-getok pagar, ngegetok, kita lagi meeting koordinasi, tiba-tiba orang ngegetok-getok pagar minta buka dong, kepalanya rambutnya udah semerawut gitu, minta buka untuk dia aja. Akhirnya yaudah kita izin juga ke Satpol PP segala macam, kita izin ya, kayak buka 30%, oke katanya gitu. Jadi treatment benar-benar dibatasin banget orang yang treatment. Ada lokasi yang baru, ada lokasi yang menurut kita nih udah kayak misalnya bangunannya udah nggak oke nih, kayak ada yang bangunannya ada kendala terus, akhirnya baru kita pindah nih, yang Pajajaran pindah ke Air Mancur. Setelah pandemi ini kita akhirnya bikin cabang dalam setahun, kita bikin 3. Itu karena kejar restoran gitu, kayak tahun ini udah nih kita harus grow up nih, kayak kalau pandemi kan kita survive ya, benar-benar boro-boro kepikiran bikin cabang ya, kayak mereka nggak ada PHK aja, gajian normal, bahkan ada teman-teman yang pas pandemi gajinya malah 2 kali lipat, ya Baratnya ada 2 kali lipat. Jadi benar-benar pandemi itu menguji kreativitasnya teman-teman karyawan kan, otomatis gitu ya. Jadi ada challenge-nya, kalau mereka bisa jualan produk berapa baru mereka dapat gaji. Dan alhamdulillah ternyata terapis yang aku challenge ya di sales ini malah benar-benar bisa sangat menjual, yang tadinya kita nggak punya tools apa-apa gitu kan, nggak berani ngomong, nggak berani, dan jualannya bisa via WA kan. Akhirnya kita kasih database konsumen ya, walaupun itu survive-nya luar biasa ya, yang biasanya nggak pernah menjual akhirnya jadi nawar-nawarin produk essential oil saat itu gitu. Tapi alhamdulillah mereka malah ada yang gajinya 2 kali lipat, ada yang benar-benar malah panen banget di COVID gitu. Di Hotel Salak, di Pandu, di Air Mancur tadi yang Pajajaran pindah ke Air Mancur, di BCC, di Taman Kencana, di BNR, di BSD. Ini kita 7 lagi ongoing running di Bantarjati sama di Cibinong. Suka dukanya, kalau sukanya banyak banget ya. Aku bersyukur banget gitu dikelilingin tim yang Masya Allah gitu ya. Kayak tim kita sekarang udah 110 ya. Karyawan 110 orang, dari mulai 4 orang. Sekarang alhamdulillah 110 orang gitu. Jadi tanggung jawabnya makin besar ya. Dan aku melihat mereka ini rata-rata perempuan. Laki-laki tuh bisa dihitung dengan jari lah, nggak lebih dari 5 gitu. Laki-laki biasanya lebih di manajemen sama di back office kayak maintenance gitu. Rata-rata dari 110 orang ini adalah perempuan, dan yang aku lihat mereka tuh
wanita-wanita struggle semua gitu. Yang kerja di sini tuh bener-bener wanita mandiri, wanita tangguh yang mereka ya punya anak, punya suami tapi mereka yang kerja gitu. Terus kayak mereka tuh survival semua. Kalaupun ada yang belum nikah ya mereka tuh tulang punggung keluarganya gitu. Jadi semua wanita di sini tuh tulang punggung keluarga gitu. Itu sukanya aku bangga gitu. Ternyata banyak banget ya wanita mandiri yang memang mau berkarya gitu. Di Cokolasa sendiri ya, maksudnya banyak banget mereka tuh wanita-wanita yang gak kenal capek gitu ya. Pegang orang kan capek ya, terapi sendiri pegang orang capek, dia gak kenal lelah pun dia tuh pasti pulang tuh handling anaknya gitu. Jadi aku bangganya ya ternyata pesan mamaku yang tadi, kamu jadi harus jadi wanita harus mandiri ya. Oh ternyata aku bisa menularkan kemandirian ke pegawai-pegawai ini yang semuanya akhirnya mandiri gitu. Pada disuruh ganti galon dan lain-lain juga pada ngerti gitu. Alhamdulillahnya tuh kayak apapun yang aku inginkan, kayak aku lagi pengen ini loh gitu. Oke lah, let's say begitu ya. Alhamdulillah tercukupi gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya setiap aku ada keinginan tuh kayak alhamdulillah tercukupi. Walaupun kayak ya itu kan aku harus ngerem semuanya ya. Nggak semua keinginan aku harus terwujud gitu ya. Aku merasa kayak pokoknya aku saring semua keinginan aku, kalau emang ini work ya udah dan oke gitu. Menurut aku sih ya pencapaiannya itu sih kayak alhamdulillahnya, istilahnya aku mau beli sesuatu nggak harus ACC seseorang, iya nggak harus ACC suami, terus kayak nggak harus ngerasa bersalah karena aku pakai uang sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah aku ngerasa ya kayak gitu, lebih ini sih kalau aku punya uang aku lebih muter. Makanya kenapa ada beberapa cabang gitu ya, kayak modalnya diputar lagi. Aku bukan tipikal orang yang kayak nyimpen cash gitu. Kalau bisa pokoknya diputerin pakai buat aset atau yang muter lagi kayak cabang lagi. Iya. Kayak aku tipikal orang yang takut pegang cash karena aku tahu berapapun cash itu pasti bakal habis kalau dengan kita save doang gitu kan. Jadi kalau bisa itu muter karena memang keinginan itu bisa turun buat anak-anak nanti long lasting lama gitu. Jadi istilahnya lebih baik kita puasa sekarang daripada nanti nyesal sendiri gitu kan. Treatmentnya sebenarnya di sini memang lebih ke treatment badan. Yang pertama terutama treatment wanita ya. Jadi karena kita khusus wanita, jadi memang cuma men-treatment wanita dan men-treatment kebutuhan wanita kayak badan, wajah, rambut, kuku, kewanitaan, pokoknya sensitivitas wanita. Dan yang nggak ada di tempat lain tuh sebenarnya kita men-treatment pikiran sih, mental health tadi gitu. Jadi kita memang ada program wellness juga yang dimana memang ada wellness konsultannya. Jadi ada assessmentnya, ada tesnya mental health-nya di merah, hijau, atau kuning nih, atau udah warning gitu. Itu kebetulan cuma ada di BNR baru launching bulan ini dan ada di BNR aja gitu. Memang nanti kita sosialisasinya untuk semua cabang, cuma kebetulan aku yang handling juga kalau soal treatment yang ini, jadi kayak baru reach-nya di BNR. Nanti kita sosialisasinya akan ke semua cabang, cuma bertahap. Sebenarnya main produknya adalah coklat ya, spa yang pakai bahan coklat. Dan coklat kita bukan coklat yang dijualan di toko-toko kue. Yang di toko-toko kue banyak kompetitor lain yang ngikutin, tiba-tiba ada spa coklat ya, tiba-tiba ada yang pakai Nutella atau pakai coklat bubuk lain gitu ya kan. Sekarang udah banyak di online atau offline jualan coklat bubuk. Tapi kita kerjasama sama Puslit Koka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember. Nah itu memang produknya asli buah coklat yang kayak bentukan buah coklat kayak pepaya gitu, terus dikeringin, terus di grinder, bijinya itu dikeringin, di grinder, dan itu makanya hasilnya kanan sama kiri yang sudah pakai lulur coklat itu pasti beda. Malah ada testimoni konsumen tuh yang biasanya kan di lutut kering lebih, lutut itu kalau wanita lebih sering kering, akhirnya sekali dilulur itu udah langsung, padahal dia katanya udah pakai produk apapun, ternyata pas setelah dilulur tuh jadi lembut dan jadi lebih putih lututnya gitu. Jadi si produk kita memang nggak main-main, banyak coklat yang lebih murah sebenarnya produknya, bahannya banyak produk yang lebih murah, bahkan mungkin di perkebunan lain ada, cuma memang di Jember itu di Jawa Timur itu ada coklat namanya Criollo.
Jadi kayak jenis coklat yang paling bagus gitu, coklat dewa lah kayak gitu. Yang memang dia tuh hydrating terus malah mutihin sebenarnya gitu. Tapi pun di kita ada treatment yang lain kayak whitening gitu, aromatik, ada treatment yang lain, cuma memang main produknya kita coklat sebenarnya. Yang pasti kita tuh harus cari sesuatu yang ngeklik sama hati kita. Jadi namanya bisnis kan naik turun ya. Kayak kadang ramai, kadang enggak, kadang banyak masalah. Ada masalah-masalah yang datang bergiliran gitu ya. Makin banyak masalah sebenarnya kita bakal makin punya kesadaran diri yang tinggi gitu ya. Kayak aku merasa kalau kita jalanin bisnis tuh kayak kita jalanin pernikahan satu. Kita jalanin bisnis tuh kayak proses kesadaran diri kita gitu. Jadi satu, kita kalau pilih bisnis atau usaha itu yang benar-benar ngeklik sama hati kita, jangan ikut-ikutan FOMO sama bisnis. Misalnya bisnis yang lagi hits adalah A, langsung ikut-ikutan gitu. Kita harus cari yang benar-benar kita tuh bakal nyaman loh jalaninnya. Kayak misalnya aku cari spa ini ya karena menurut aku juga senang dipijit, aku senang treatment gitu. Jadi cari yang benar-benar kita sukain, ngeklik sama kita. Terus kedua, kita harus bisa menikmati segala prosesnya gitu. Jadi ketika kita mau berbisnis benar-benar harus siap. Kayak kita mau nikah. Kalau kita mau nikah kan kayak, ya kira-kira cowok A, namanya ini A ini cocok nggak ya sama kita, kira-kira kita bisa terima dia sepaket nggak ya, plus minusnya gitu ya. Kalau bisnis juga, sewaktu kita pilih bisnis, itu kayak kita harus pikir, kira-kira kalau ini rugi kita bakal siap nggak ya, kalau ini untung kita bakal siap ya. Kalau kita udah terima bisnis ini sepaket tuh kayak pas ngejalaninnya kita bakal lebih nyaman karena ekspektasi kita nggak ketinggian gitu loh. Kan banyak orang yang pede aja jalanin bisnis karena mikirnya untung gitu kan. Tapi kalau kita jalanin bisnis tapi kita siap kok, apapun resikonya, apapun rintangannya, itu insya Allah malah lebih lancar gitu kalau menurut aku ya. Jadi kalau kita udah start mau mulai berbisnis dan kita emang bener-bener pengen jadi cewek yang mandiri tuh, anggap aja proses bisnis ini proses proses spiritual kita gitu. Jadi kalau ada kendala di bisnis artinya kita memang harus deketin diri lagi ke Allah, kayak minta lagi, doa lagi, kencengin lagi doanya, terus kita naik lagi. Jadi kalau bisa semakin naik bisnis kita semakin mendekat ke Allah gitu. Jadi kayak kekuatan kita tuh full aja gitu. Harapannya akan lebih banyak lagi perempuan yang bahagia. Karena saya pribadi percaya bahwa perempuan yang bahagia itu akan membawa kebahagiaan untuk sekitarnya, terutama suaminya, anaknya, terutama lingkungan terdekat ya. Jadi ya saya berharap Cokolat Spa ini jadi tempat yang membuat wanita bahagia. Orang datang ke sini pulang bahagia gitu. Akhirnya di rumah dia akan menularkan kebahagiaan itu ke pasangan, ke suami, ke anak gitu. Jadi harapannya dengan ada Cokolat Spa jadi menghilangkan stres-stresnya wanita dan membahagiakan wanita. Akhirnya karena satu wanita bahagia, satu keluarga bahagia. 200 orang tadi kayak 200 orang datang ke sini, 200 keluarga bahagia. 1000 orang datang ke sini, 1000 wanita datang ke sini, 1000 keluarga bahagia. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Karena bahagia itu kita nggak bisa berharap dari orang lain. Jadi sebagai istri kita nggak bisa berharap suami kita membahagiakan diri kita. Sebagai istri kita nggak bisa berharap anak kita membahagiakan kita. Jadi sebagai istri baiknya tuh kita punya cara sendiri untuk membahagiakan diri kita sendiri. Jadi lingkungan kita juga bahagia.